Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi jam'iyyatin afdalil ulama'i jam'iyatan wa jama'ah wa bil ulama'i qudwatan wa imamah wa bi zikri ilma صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلي على أفضل الصلاة والسلام على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, saya baca tambihunnya pinggir itu sebelah kanan. Kitab apa namanya ini? Al-Kawakib Al-Lama'ah. Kitab-kitab yang bersinar, kitab-kitab yang bersinar cerah. Kitab fikih musamma di ahli sunnah wal jamaah. Untuk mempertegas kita agar kita betul-betul dalam jalur ajaran ahli sunnah wal jamaah, ditambah dengan sifat ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yaitu apa? Ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, ahli sunnah wal jamaah ala jam'iyah nahdlatul ulama. Tambihun, peringatan. Yang bagi an tu'allima wa taqra'a hadhihi risalatal muhtasirata fi jami'il ma'ahid wal madarisi al-mu'assasati bi ahli sunnati wal jama'ati liyatanawwaru at-talamitu wal mudarrisuna bi nuril haqqi wa la yatashabbahu alaihim syubhatu ahlil batili wazzayhi minal firaqi. Yang bagi barjukan aturan lima bonakabotu morok untuk ngajar sampean wataqra'u bermaca sampean hadhir risalah tadadak kitab ini tulisan kecil al-muhtasirata ringkas, dibaca di mana? Fi jami'il ma'ahidi, fi jami'il ma'ahidi, dalam sejeban remban pondok, wal madarisi, remban madrasah, al muassasati, sebangun yang didasarkan bi ahli sunnati wal jamaah, laban ahli sunnah wal jamaah. Ahlul itu pengikut sunnah, itu adalah sunnahnya Nabi. Yang dimaksud sunnah Nabi adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapannya Nabi. Diperluas lagi dengan mengikuti para sahabat
tabi'in dan salafus sholih. Wal jamaati, jamaah ini siapa? Jamaah adalah kelompok yang senang kompak, kumpul, rukun. Yang dimaksud di sini adalah jamaatus sahabat, yaitu kelompoknya para sahabat, terutama kibarus sahabat, pembesar sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Itu sahabat. Jadi Ahlussunnah itu adalah pengikut sunnahnya Nabi wal jamaah dan kekompakan perilaku para sahabatnya Nabi. Jadi harus dua, ikut Nabi dan ikut sahabat. Karena dawuhnya Nabi apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil ulamair rasyidina mim ba'di. Ikutilah sunnahku, ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin utamanya, tapi seluruh sahabat bisa dibuat pedoman. Itu kenapa harus mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah? Liyatanawwar, supaya bersinar terang perak at-talamidatu, paserapan berban murid santri, wal mudarrisuna, dan orang-orang semorok mudarris guru, binuril haqiq, labat cahaya kebenaran, wala yatashabbahu, tak dadi serupa, tak dadi samar serupa. Wala yastabihu, tak dadi samar. Qona fa'alha kalaihim atas talamid wal mudarrisun subaha ahlil batilik, lawan samara pengikut kebatilan, wazaihiban nyeleweng, salah, sesat, zaih itu menyimpang. Kalau sudah menyimpang dia tersesat. Minal firoki, dari depan kelompok. Firok itu jamak dari firqotun, firqotani, firqotun. Jadi sejarahnya, harapannya penulis atau pengarang, siapa pengarangnya? Syekh Abdul Fadl Ibnu Abdus Syakur Ibnu Utsman As-Sanori At-Tubani. Sama dengan pengarangnya siapa? Kitab apa? Akhlal Musamaro. Sama. Kitab ini kitab kecil yang hampir seimbang dengan kitabnya Hadratus Syekh Basyir Asy'ari yang namanya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekitar tahun 82 kalau tak keliru. Pokoknya ketika di Muktamar Solo itu para kiai disodorkan kitab ini. Ketika disodorkan, dibaca, diteliti, akhirnya ketika bertemu di Pondok Mambaul Ma'arif Denanya Jombang, di pondoknya Bayai Bisri Suri Jombang itu kumpul kiai-kiai alim, yaitu Raihan, Mbak Bisri, ada 6 kiai waktu itu kumpul mendiskusikan kitab ini. Kitab kecil ini hanya berkesimpulan kitab ini bagus dan layak, harus dikaji di pesantren-pesantren. Harus tahu anak-anak tentang Ahlussunnah sebagai dasar-dasar Ahlussunnah. Siapa Ahlussunnah, siapa Ahlussunnah wal Jamaah,
Biar kita tahu sebenarnya siapa sih ahlu sunnah wal jamaah itu. Apakah NU masuk ahlu sunnah wal jamaah atau di luar NU termasuk ahlu sunnah wal jamaah atau tidak? Atau orang yang ngaku-ngaku ahlu sunnah tegar di atas sunnah. Nah itu bisa di YouTube sunnah. Sekarang jualannya itu sunnah. Oh bahasa sunnah, produk sunnah, produk macam-macam, TV as-sunnah, paling padu. Apakah sunnah sesungguhnya yang mereka jalankan? Apakah ahli sunnah betul seperti yang diinginkan? Itu terbukti dengan kitab kecil ini dan dibuktikan dengan dawuhnya para ulama-ulama yang lain. Siapa sih sesungguhnya ahli sunnah itu nanti ketahuan. Apakah mereka yang selain salafi, pengikut salaf, sunnah, pengikut sunnah, kembali ke Al-Quran dan sunnah. Nanti kita tahu bagaimana ahli sunnah yang sesungguhnya. Muqaddimatul Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul mu'alif, pengantar penulis atau pengarang kitab ini. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah wa wafaqana li itba'i sunnati wa mulazamatil jama'ati. Alhamdulillah setuju puji lillahi panekakan di Allah. Alladzi rubana dzat ja'ala sidati aki basira alladzina dakaula setuju min ahli sam'i dari ahlina atau pengikutnya dengan kidahu wa ta'ati berketaatan wa wafaqa benaparing pertolongan basira alladzi atau Allah nada kaula memberikan pertolongan lagi baik sunnati kangkui norok sunnah Nabi wa mulazamatil jama'ati benetepi jama'atus sahabah kekompakan kerukunan yang senang kumpul berjamaah itu bagi orang yang senang kompak rukun tak lebur atau kar. Wa asyhadu bagi sadi kaula andan saungkuna kelakuan la ilaha ada pangeran bandeka sebeda yang wajib disembah laban hak illallah angin rupana Allah tadi badal wahdahu halikat bina Allah syahadatan kelaban penyaksian iya tining syahadah afdhaluz zatin panekan lebih utama sangu wa khairu bidha'atin ban sebagus-bagusnya bekal harta bekal wa asyhadu wa nyiksai kaula anna sayyidana dan sangkuna Gusti kaula sadaya rupana Muhammad dan Nabi Muhammad abduhu paneka kabulana Allah wa rasuluhu ban utusana Allah. Siapa Nabi Muhammad itu? Bagaimana statusnya? Alladzi rupana orang aujaba netepaki wajibaki Allah pasal Allah alaina atas kaula sedaya itba'ahu nara Muhammad atau alladzi titik. Wassalatu tining tamana rahmat takdim wassalamu wa keselamatan ala sayyidina paneka muka tetap atas Gusti kaula Muhammadin rupana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mahfusi khususaki atau dapat privilege itu hak istimewa bi'adami syafa'atin laban lebih agungnya syafa'at atau pertolongan khususnya nanti di hari kiamat di alam barzah di dunia di alam barzah dan nanti di hari kiamat.
Muhammaduna ala huda keluarga Nabi wa ashabahu ban sahabat Muhammad wa asya'ahu ban pendukung atau pengikut setia Muhammad wa atba'ahu ban pengikut Muhammad. Nah, sebagai pembukaan. Amma batu anapun dini restarena basmalah hamdalah salawat salam fayaqulu maka paneka adahu al-faqiru pasal orang yang butuh banget, faqirun ala wazni fa'ilun, itu berarti sebat mubah lahu. Butuh ke apa? Illa afirobihi pengampunan pangerana al-faqir al-ghafuri si banyak nyeborana. Siapa itu? Ahmad Abdul Fadl Ibni Abdi Syakur, rupanya Kiai Ahmad Abdul Fadl Ibni Abdi Syakur, Ibnu Abdi Syakur atau bin Abdi Syakur al-muqim si menetap, si berdomisili di Senori, dalam bumi Senori itu Tuban. Khalasa muka-muka nyelamat akibat huda al-faqir Allah basira Allah min kulli mulimin dari saban-saban perkara senyake atau bencana juzien se menimpa yang kelam se pedih tuh. Dan saya terangkan nanti pembukaannya saya terangkan berapa jam ini. Itu hanya pujian kebiasaannya. Kewajiban kita itu adalah memuji kalau diawali segala sesuatu itu dengan memuji kepada Allah, basmalah, hamdalah dan memuji kepada Allah. Gambarannya Qadif Taroko, ini pengantar gambaran yang terjadi di tubuh umat Islam sendiri. Qadif Taroko, ongku apa? Pecah belah, berkelompok-kelompok, pecah belah, berpisah-pisah, berpecah belah. Al-muslimun fasirah anurban umat Islam al-yauma dalam hari sebagai hari ini betul-betul umat Islam ini ditulis oleh Bapak Fatul pada tahun berapa. Itu sudah punya gambaran betapa umat Islam sudah terkotak-kotak, terpecah belah dengan model-model yang ekstrim, ada yang liberal, macam-macam. Watahazzabu berkelompok-kelompok, berhizbun, berkelompok-kelompok, berpartai-partai. Watajamma'u berkumpul-kumpul. Kita jamak itu berkelompok juga maksudnya. Membuat kelompok-kelompok pasara muslimun. Wata'assabu fanatik pasara muslimun. Dan juga kena penyakit namanya ta'assub atau fanatisme, fanatik. Apalagi fanatisme itu tambah fanatisme buta, sudah ada ngantuk orang lain tak benar mau kelompok nasi balik tak ingin lagi kebenaran, tak mau menerima kebenaran dari kelompok lain. Yang penting kelompok saya, yang benar kelompok saya. Tuh. Apa kondisinya umat Islam? Apa? Bisa. Tahazzabu, tajamma'u, buat kelompok-kelompok. Ta'assubu, berkelompok, berpartai, dan terjadi ta'assub. Ta'assub apa? Fanatik, kecenderungan yang berlebihan
menutup pintu-pintu kebenaran dari kelompok lain atau dari orang lain. Wa kullu firqatin dene saben-saben kelompok sadaq imaneka mengaku, mendakwakan dan mengaku pasara kullu firqah anna hada sawuna kullu firqah ala sunnati panekan netepi sunnah. Coba kamu lihat sekarang, kalau lihat YouTube banyak itu sunnah, ini TV sunnah, muncul TV Roja, TV Al-Hadi, banyak TV, banyak itu sunnah. Ini jalannya sunnah, jalannya sunnah. Yang lain salah. Kamu tahu orang yang tua di YouTube itu, ada orang sepuh, habis lah. NU Firqah, Muhammadiyah Firqah, yang kamu sesatkan abad dibina sih, tidak begitu. Banyak sudah. Kenapa? Satu, ta'assub. Nomor dua, kemungkinan besar salah satunya adalah kebohongan. Dan kemungkinan besar adalah ujub pada diri. Kalau sudah bangga diri itu akan merusak orang, akan menjadi fanatis buta. Nah, ujub itu karena bangga diri. Maka tak boleh bangga diri, bangga diri naik sedikit sombong. Dia nganggap paling sunnah sudah. Dia tak tahu sunnah. Padahal makna sunnah itu sangat luas. Kamu masih ingat di kitabnya Basim itu apa? Di kitabnya Basim makna sunnah itu apa? As-sunnatu bidomi kama qala Abdul Baqo fi kulliyatihi lawatan at-tariqah walau ghairu mahdiyatin wa syar'an ismun li tariqati al-mardiyati amaslukati Binti salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awailuhu biman huwa alamat bidin sahabati Iqauli sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidina min ba'di wa urfan ma wadaba alaihi muqtadan nabiyan kana awaliyan. Itu di kitabnya Basim itu. Sunnah itu maknanya luas. Segala perilaku yang dicontohkan Rasul atau setidaknya dicontohkan oleh sahabat. Bahkan Imam Jurjani, bahkan yang dicontohkan oleh tabi'in itu termasuk masih sunnah. Rasulullah tidak mencontohkan, tapi dilakukan sahabat. Rasulullah tidak sholat tarawih 20, ya, yang melakukan sholat tarawih 20 serta berjamaah dengan satu imam, zamannya sahabat siapa? Umar. Akhirnya dilakukan. Itu termasuk sunnah. Selain enggak, yang sholat itu 8 macam-macam. Padahal semuanya itu adalah sahabat. Umar 20, Sayyidina Utsman 20 rakaat, Sayyidina Ali 20 rakaat, semua diikuti. Kalau sudah khulafaur rasyidin 20, yang lain bahkan sahabat Umar bin Abdul Aziz 20 petak, 20 sangat, ada si lebih 40 karena nabung ganjaran. Nah, boleh kan ngotot paling benar belum kan kurang jauh. Ya tidak apa-apa. Tapi Bafadul itu hari tahu Bafadul dalam kitabnya yang lain namanya Kasutabar. Aku pernah ngaji Kasutabar puasa. Kitabnya Bafadul Kasutabar di sholat tarawih. Bafadul itu menjelaskan begini tentang sholat tarawih. Rawahu Al-Baihaqi, diriwayatkan dari Imam Baihaqi bahwa pada sahabat-sahabat itu selain sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu melakukan sholat shalluna tarawih 20 rakaat, 20 rakaat. Fakana ijma', maka itu jadi ijma'. Kalau begitu, barang siapa orang yang melakukan sholat al-yaum sama rokaatin 8 rakaat
bahwa mukhalifun lil ijma, berarti menyalahi ijma sahabat. Mukhalifun lil ijma termasuk bahwa kafirun, wa mukhalifun lil ijma bahwa kafirun, wa ila bahwa fasiqun. Itu orang kafir. Saya tarawih hari ini 8 rakaat itu orang kafir, katanya Bapak. Bukan kata saya, katanya Bapak. Katanya Bapak. Minimal orang fasik. Karena mukhalifun lil ijma sahabat. Sahabat yang lain itu 20 rakaat cuma. Itu malu sekali. Jadi kitabnya Ramadan namanya Kasbur Tabari fi Sholatit Tarawih. Wa anna ghairaha man sawquna laila firqah alal bid'ati balakan tepi bid'ah. Itu sekarang tujuannya terjadi sunnah selain bid'ah. Bid'ah, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin nar. Raga kan. Benda itu kita pahami sunnah. Di kitabnya Basim juga cara mengukur bid'ah ada begitu. Karena kalau Abu Zarok juga begitu. Bid'ah itu harus diberi pahaman begitu, bahwa dua hadisnya Nabi tentang bid'ah itu adalah kalau orang meyakini bahwa itu bukan ibadah dikatakan ibadah, itu berarti bid'ah. Bukan semata-mata ibadah tidak dilakukan Nabi, tidak ada Nabi baru, itu perkara baru dalam agama, itu kita bukan. Tapi harus diberi pemahaman di dalam kitabnya Basit. Waqad bayyana al-ulama. Ulama itu menjelaskan bahwa apa yang dikatakan bid'ah di situ adalah bid'ahil hukum, perubahan hukum bi'tiqadi ma laisa bi qurbatin qurbatan la mutlaqul ibadah. Yang sesuatu yang bukan ibadah dikatakan ibadah, bukan semata-mata pokok baru terus bid'ah, bukan begitu. Makanya kemudian qala Abu Zarok wa mawazinuha salah satu. Untuk mengukur ini bid'ah atau tidak, orang ini baik atau tidak, melakukan sunnah atau tidak, tolak ukurnya ada 3. Satu syariat, nomor 2 qaul para imam, dan 3 dalam ukur. Jadi ya, kamu jangan gampang memvonis gitu gampangnya. Oh kamu sesat, jangan dulu. Dilihat dulu apa yang dilakukan itu. Oh begini, oh tidak cocok dengan itu. Oh tapi masih cocok dengan itu. Oh bukan. Jangan langsung kemudian gampang menuduh bid'ah, sesat, neraka. Ada yang neraka. Jangan. Orang mau masuk neraka kan ada ukurannya. Oh kategorinya orang yang masuk neraka seperti itu. Kategorinya orang yang masuk surga ada ukuran. Jadi begitu. Wakulu hisbin bima ladai fariqun. Wakulu hisbin jadi sahabat-sahabat kelompok bima laban untuk situ ladai dalam menggunakan kullu hisbin fariqun mereka bangga. Setiap kelompok sudah didahulukan Allah. Wakulu hisbin bima ladai fariqun. Pasti membanggakan kelompoknya sendiri. Tapi tidak boleh menyalahkan orang